Setan apa yang merasuki otak suamiku? Dia bagaikan makhluk tak tahu diri. Sudah 15 tahun aku dan dia menjalin rumah tangga. Rasa cintaku padanya tak ada batas. Namun sungguh keji perbuatannya. Ibarat air susu dibalas air tuba. Dia malah memilih wanita lain, yaitu seorang pembantu. Namaku Rosa Rosanti, biasa dipanggil Rosa. Usiaku sekarang 35 tahun, memiliki bisnis skincare serta restoran. Sedangkan suamiku bernama Dodi, usianya 41 tahun, terpaut 6 tahun dariku. Dia suami sekaligus partner bisnisku. Aku memiliki seorang pembantu, asisten rumah tangga bernama Sriwati. Usianya sekitar 40 tahun. Aku memulai bisnis skincare dari nol, bermodal uang 1 jutaan. Awalnya kami hidup sederhana, belum jadi orang kaya seperti sekarang. Susah payah bisnis ini aku jalankan. Permintaan demi permintaan pelanggan bikin aku senang, bisnisku lancar. Keuntungan puluhan juta hingga ratusan juta kami dapatkan setiap bulan. Tidak disangka bisnisku menjadi besar. Aku dan suamiku menjadi orang kaya dengan penghasilan rata-rata di atas 1 miliar per bulan. Semakin hari aku semakin sibuk membuka cabang demi cabang. Setiap kota aku pantau bisnisku. Karyawan yang aku miliki ratusan orang. Hanya ada 1 karyawan, yaitu Sriwati. Sekaligus dia sebagai pembantu rumah tangga. Tiap hari dia bekerja di rumah mewah kami. Sedangkan aku sibuk dengan bisnisku di luar kota. Rumah mewahku hanya ditempati suami dan pembantu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumahku itu. Pikiran buruk sangka sama sekali tidak ada. Aku hanya seorang istri percaya suami. Aktivitas sehari-hari aku jalani sebagai seorang pebisnis skincare. Aku pun tidak tahu apa yang diperbuat antara suamiku dan Sriwati pembantu. Kehidupan rumah tanggaku wajar-wajar saja. Di saat itu aku mempercayakan suamiku. Alangkah terkejutnya diriku saat itu. Suami yang aku idam-idamkan ternyata bermain di belakangku. Ada beberapa karyawan di kantorku lagi melihat suamiku dengan Sriwati sedang ngobrol mesra berduaan. Karyawanku waktu itu pura-pura tidak tahu, tetapi dia sesekali melirik dan mengecek apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Hari demi hari berlalu. Perbuatan suamiku dan Sriwati semakin terlihat ada gelagat aneh. Laporan demi laporan dari karyawanku. Aku terima awalnya tidak percaya. Namun seiringnya waktu, aku pun mencoba untuk menyelidikinya. Apa yang sebenarnya terjadi antara suamiku dan pembantu Sriwati. Alhasil kecurigaanku selama ini semakin kuat. Mereka berdua ada main hati. Ada rasa cinta suka sama suka. Di sana aku tidak mau tinggal diam. Kini aku memulai bikin jebakan agar semuanya bisa terbongkar dengan jelas. Dalam tindakanku ini, aku tidak mau gegabah. Aku membutuhkan waktu yang tepat untuk memasang perangkap buat mereka. Persiapan demi persiapan secara matang. Aku pun punya ide memasang CCTV di setiap sudut rumah yang mereka perbuat. Hari pertama aku memasangnya, belum ada hasil antara mereka berdua. Hari kedua baru aku melihat antara suami dan Sriwati pembantu berpelukan mesra di sudut ruangan. Aku pun tidak langsung emosi. Emosiku selalu kupendam dan kutahan.
Di hari berikutnya, yaitu tepatnya hari keempat dan kelima, yaitu Sabtu dan Minggu, aku buka rekaman CCTV. Apa yang mereka perbuat di hari itu sungguh di luar batas normal. Di video CCTV tersebut, adegan layaknya suami istri terjadi antara suami dan pembantuku melakukan perbuatan tidak senonoh, bercinta mesra bersetubur, sesekali meremas tubuh Sriwati. Suamiku mencumbui tubuhnya dia. Desahan demi desahan nafas Sriwati, merasakan nikmatnya bercinta. Sembari Sriwati menjilati torpedo suamiku. Berikan lakukan selama 1 jam lebih. Di saat rumah mewahku keadaannya sepi, aku pun seketika marah tak terbendung. Aku langsung teriak histeris, menangis menjerit. Luapan emosiku harus aku keluarkan di hadapan mereka. Barang-barang seisi rumah aku hancurkan. Gelas piring pot bunga tak luput dari lemparanku. Seketika isi rumahku mirip kapal pecah. Semua pura-pura Anda akibat emosiku. Apa yang kamu perbuat selama ini, Mas? Aku sibuk membangun bisnis di kantorku. Kamu malah enak-enakan sama Sriwati, pembantu yang tampannya jelek. Tapi kamu begitu nafsu padanya. Tanya Rosa sambil marah teriak. Maksudnya apa Mama kok bilang begitu? Tanya balik Dodi suami Rosa. Kalian berdua jangan pura-pura bodoh. Selama ini aku sudah memasang CCTV. Aku tahu yang kalian perbuat di belakangku. Kalian melakukan perzinahan. Kalian berbuat layaknya suami istri. Jangan mengelak lagi di hadapanku. Aku sekarang tak butuh penjelasanmu, Mas. Jawab Rosa dengan lancang dan keras. Maafin aku Mama, aku kilaf. Jawab balik Dodi suami Rosa. Seketika Rosa menampar muka suaminya. Tak luput pula Sriwati juga kena tampar. Kalian biadab, kalian binatang, tidak tahu diri dan terima kasih. Mulai sekarang kalian berdua keluar dari rumahku. Angkat barang-barangmu semuanya. Mulai hari ini kita cerai, Mas. Tidak perlu banyak alasan. Bukan hanya ini saja kamu lakukan di belakangku, Mas. 12 tahun yang lalu kamu juga pernah selingkuh. Tapi sudah aku maafkan. Tapi ini yang kedua kalinya kamu lakukan. Bahkan kamu selingkuh dengan pembantumu sendiri. Otakmu sudah terbalik, Mas. Perbuatanmu melebihi binatang. Aku tidak bisa memaafkanmu. Cepat kalian pergi dari hadapanku. Mulai detik ini kita cerai. Aku akan pakai pengacaraku. Sekalian video CCTV ini sebagai bukti. Aku akan menuntut kamu, Mas, serta kamu Sriwati. Kalian berdua sudah berzina. Akan kutuntut kalian di pengadilan. Jawab panjang lebar si Rosa. Mereka berdua pun pergi keluar dari rumah Rosa mewah itu. Mereka berdua tertunduk lesu dan malu. Akhirnya Rosa dan Dodi bercerai. Rosa memulai kehidupannya membuka lembaran baru. Dengan bisnisnya yang sukses dan jaya. Menjadi seorang bos skincare. Dengan status janda muda kaya raya. Sedangkan mantan suami dan pembantunya hidup miskin akibat ulah mereka sendiri. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan edukasi buat kalian para penonton setia channel YouTube Kisah Cinta Terlarang. Ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Mari kita ambil dari kisah ini. Jangan sia-siakan hidup rumah tangga. Jangan pernah mencoba mengkhianati pasangan. Berlakulah jujur dan setia, pasti kalian bahagia.